tidak meninggalkan kami semua. Namun jika sudah Tuhan sudah mentakdirkan kita harus berpisah. Saya kira semakin banyak pilihan-pilihan yang disodorkan kepada masyarakat. Saya kira sangat bagus, siapapun sangat bagus. Tentu saja setiap partai mempunyai timing atau kemudian momentum tersendiri untuk kemudian bisa mengumumkan atau memilih seseorang pada waktunya, dan tentu saja bagaimana kemudian nantinya bisa maju atau masuk dalam kontestasi 2024 ya perlu satu aturan ya, kesiapan dan kecukupan untuk mengusung seseorang atau calon untuk maju dalam kontestasi tersebut. Itu merupakan salah satu proses demokrasi, dinamika berdemokrasi. Aku tidak teman-temanku dihampiri oleh ayahnya. Semua tadi kecilku berkata, aku harus kuat dan tabah dengan tindakan ini. Bapak Anies Rashid Baswedan, meskipun ayah kandungmu telah pergi jauh, namun engkau mampu membesarkan semua perasa dalam naungan seorang ayah yang menyayangi, menaungi, dan menyemangati segala karya dan usaha kami. Namun pada hari ini, aku harus kembali kehilangan sosok ayah. Dan bukan hanya aku, tapi kakak-kakakku yang berada di Jakarta harus menang. Bahkan orang yang berada di Jakarta ini, seorang ayah yang harus berpisah dengan anaknya karena akan habis masa jabatannya. Seorang pemimpin yang menjadi teladan bagi kami semua. Sosok ayah yang memberikan ketulusan hatinya untuk memimpin kami semua. Seorang ayah yang merawat kami semua dengan kasih sayang, yaitu Bapak Haji Anies Rashid Baswedan. Bapak, andai hari ini aku diberi satu permintaan dari Tuhan Yang Maha Esa, maka yang ku minta, mohon Bapak tidak meninggalkan kami semua. Namun jika sudah Tuhan sudah mentakdirkan kita harus berpisah, maka aku berdoa kepada Tuhan Yang Kuasa, ya Allah, berikan kekuatan lahir batin kepada Bapak Anies dan jauhkan beliau dari fitnah dunia. Selamat berpisah Bapak Haji Anies Rashid Baswedan. Semua kinerja yang menjadi karya nyata di DKI Jakarta akan kami ukir dalam cerita sejarah kemajuan Kota Jakarta. Selanjutnya, kemampuan itu sempit sekali, kemampuan manuvernya itu. Jadi kekacauan itu disebabkan oleh ketidakpastian Pak Jokowi maunya siapa. Kan Pak Jokowi harus bilang dong. Nanti di ujungnya Pak Jokowi bahkan bisa dukung Anies kan. Karena sebagai seorang politisi Pak Jokowi sudah sangat pragmatis. Dia lihat Anies sudah tinggi elektabilitasnya, Anies sudah mulai merangkul kalangan sekuler, tapi juga akhirnya tidak bisa lepas dari Islam. Karena itu dia kemarin ketemu dengan beberapa tokoh non-Muslim, tapi kemudian juga bertemu dengan Habib Rizik. Jadi Anies ada di dalam radar Jokowi sekarang tuh. Jangan-jangan menurut Jokowi merasa aman dengan Anies. Sebelumnya rasa aman dengan Prabowo. Jadi kegalauan ini disebabkan oleh Pak Jokowi masih ingin punya grip pada politik. Itu yang menyebabkan kesulitan kita untuk membaca arah pertentangan politik nanti kemana tuh, Jokowi versus siapa. Kan ya, kesulitan itu yang menyebabkan orang menduga-duga bahwa Pak Jokowi dan Ibu Mega lagi berupaya untuk tukar tambah sebetulnya. Dua-duanya kosong. Iya.
Nah, ini kan sebenarnya ya harusnya situasi semacam ini, situasi yang saya kira membingungkan dalam posisi Pak Jokowi seperti sekarang ini nggak harus terjadi gitu ya. Kalau Pak Jokowi tidak mempunyai tetap agenda lanjutan setelah dia menjabat 2 periode kan begitu ya. Nah, dengan tema tadi ya kelanjutan kepemimpinan nasional, harusnya kalau Pak Jokowi fokus kepada itu saja selesai sebenarnya PR-nya, sama seperti ketika kira-kira saya membayangkan sama dengan Pak SBY dulu lah ketika turun dari jabatannya pada 2 periode juga kan sama dengan Pak Jokowi gitu. Nggak ada kerumitan-kerumitan yang terjadi semacam sekarang ini gitu. Ya betul, Pak Jokowi artinya ditawan oleh ambisinya sendiri. Jadi dia berambisi tapi dia nggak bisa realisasikan itu. Karena itu bikin psikologi Pak Jokowi juga terganggu. Sementara Ibu Mega ada di depan mata dan merasa bahwa ini orang ini, dia mungkin dalam hatinya dia begitu. Kan Ibu Mega cara memandang orang selalu punya desain yang udah final, itu bahwa Ibu Mega adalah Ibu Suri dari semua, termasuk pada Pak Jokowi. Jadi saya bisa bayangkan Ibu Mega nasihatin Pak Jokowi kemarin. Kan nggak mungkin Jokowi nasihatin Ibu Mega di batu tulis tuh. Mungkin ditanya tuh, apa sebetulnya maksudmu dengan Ganjar yang masih kau pertahankan? Apa yang kau inginkan hubungan dengan PDIP di masa depan? Kan semua itu yang dibayangkan oleh publik pertemuan empat mata dengan Pak Jokowi di batu tulis. Ya. PDIP sebut Anies Baswedan bakal gagal dalam Pilpres 2024. Demokrat, kita bertarung gagasan, bukan caci maki. Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu PD Perjuangan PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul menjamin Anies Baswedan bakal gagal di Jawa Tengah jika ia maju sebagai capres di Pilpres 2024. Hal ini mengingat basis massa PDIP di Jawa Tengah sangatlah kuat. Bambang Wuryanto atau yang akrab dipanggil Pacul ini juga menganggap status Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden meskipun Gubernur DKI Jakarta itu sudah didukung Nasdem sebagai capres 2024. Pacul mengatakan status baca pres yang disandang Anies dari Nasdem membuka peluang ex-Mendikbud RI itu gagal diusung partai atau gabungan parpol menjadi capres. Terlebih lagi, Nasdem hingga kini belum menemukan rekan koalisi memenuhi ketentuan PT 20% demi mengusung Anies sebagai capres 2024. Ya bisa saja gagal, bisa juga tidak. Masalahnya kan masih banyak, kata Ketua Komisi PDIP sebut Anies Baswedan bakal gagal dalam Pilpres 2024. Demokrat, kita bertarung gagasan, bukan caci maki. Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu PD Perjuangan PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul menjamin Anies Baswedan bakal gagal di Jawa Tengah jika ia maju sebagai capres di Pilpres 2024. Hal ini mengingat basis massa PDIP